Om Swastiastu, Om Awiganam Astu, Namo Sidam, Om Anubadrah Kratawayantu Swatah. Salam Pancasila. Mas Dharma yang berbahagia, semoga selalu dalam lindungan Ida Sang Dewasa, semoga tiada halangan, semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi yang cerah ini, saya akan menyampaikan, saya akan berbagi tentang bagaimana caranya kita bisa mencapai tujuan hidup ini, yaitu Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Seperti yang kita ketahui, Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma ini merupakan tujuan agama Hindu yang tertuang ini di dalam catur Purusa Arta, 4 tujuan hidup manusia, yaitu Dharma, Arta, Kama, dan Moksa. Nah, keempat tujuan inilah yang harus kita capai dalam kehidupan ini. Bagaimana caranya? Di dalam ajaran agama Hindu memiliki tujuan dan juga kita diberikan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga ini harus kita pergunakan, ini harus kita manfaatkan ajaran-ajaran ini supaya kita bisa mencapai tujuan kehidupan ini. Apakah benar kita bisa mencapai tujuan hidup? Benar sekali. Dharma, Arta, Kama, Moksa itu sangat mungkin kita capai, kita dapatkan. Karena salah satu di dalam ajaran agama Hindu, Pancasrada, kita harus meyakini adanya moksa itu, kebebasan, menyatunya sang jiwa ini dengan Ida Sang Hyang Dewasa. Bagaimana caranya? Ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan selalu berbuat baik. Kemudian yang kedua adalah dengan cara kita bisa melewati tahapan-tahapan kehidupan ini dengan baik. Kedua inilah yang bisa kita lakukan. Sangat mudah, sangat masuk logika. Kita bahas yang pertama. Kita bisa mencapai tujuan hidup ini, Dharma, Arta, Kama, Moksa ini, dengan cara berbuat baik. Kenapa bisa demikian? Ya, karena hanya dengan berbuat baiklah kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Keempat tujuan ini bisa kita capai. Dharma, kalau kita tidak berbuat baik, tidak mungkin kita mencapai Dharma. Arta, kalau kita mendapatkan arta dengan cara yang tidak baik, itu sudah salah langkah kita. Sama dengan Kama, keinginan. Kurang tepat kita mendapatkan keinginan ini, maka juga tidak baik. Nah, kemudian Moksa. Moksa ini adalah bisa kita dapatkan ketika sang jiwa ini bisa menyatu dengan Tuhan. Itu artinya apa? Ketika sang jiwa ini tidak memiliki ikatan karma di dunia ini, tidak memiliki hasil-hasil karma, perbuatan yang tidak baik di dunia ini semasa kita hidup. Sehingga perbuatan baik inilah yang menolong kita, yang membawa kita ke tempat tujuan kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan sekarang kan, bagaimana kita mengupayakan diri kita bisa selalu berbuat baik, sedangkan kita sebagai manusia dipengaruhi oleh 3 sifat, yaitu sifat satwam, rajas, dan tamas. Kebajikan, kemudian egois, dan kemalasan. Nah, 3 sifat ini selalu melekat di dalam diri kita. Tapi sekali lagi di dalam ajaran agama Hindu, kita diajarkan, kita diberikan cara-cara untuk mengatasi supaya kita bisa selalu berbuat baik. Di dalam kitab Sarasamuscaya dikatakan bahwa kita lahir menjadi manusia ini adalah suatu kesempatan yang sangat mulia. Sehingga kesempatan ini kita gunakan sebagai bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita, sang Atma ini. Kita membersihkan jiwa ini supaya jiwa ini menjadi bersih, kemudian bisa mencapai Tuhan atau Ida Sang Hyang Dewasa.
Kitab Sloka Sarasamuscaya Sloka 2 mengatakan bahwa hanya yang dilahirkan menjadi manusialah yang bisa membedakan mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu, leburlah perbuatan yang tidak baik ini ke dalam perbuatan yang baik. Itu kitab suci Sarasamuscaya Sloka 2 mengatakan demikian. Sehingga kita sebagai manusia sebenarnya sudah diberikan kemampuan untuk bisa berbuat baik. Namun karena kita sebagai manusia juga, kita makhluk yang tidak sempurna, yang tentu memiliki kekurangan, dipengaruhi oleh 3 sifat, tentu mungkin barangkali kita pernah berbuat salah. Nah, untuk mengupayakan diri kita bisa berbuat baik, selalu berbuat baik, maka kita harus menyeimbangkan 3 unsur yang ada di dalam tubuh kita. Kita mengenal namanya Trisarira, 3 unsur yang ada di dalam diri kita. Yang pertama adalah Setula Sarira, kemudian yang kedua adalah Sukma Sarira, yang ketiga adalah Antakarana Sarira. Nah, ketiga unsur badan inilah yang harus kita seimbangkan, yang harus kita rawat supaya kita bisa selalu mengupayakan diri kita di dalam ajaran Dharma, atau selalu bisa mengupayakan diri kita untuk berbuat baik. Bagaimana cara merawat ketiga unsur ini? Yang pertama, Setula Sarira, badan kasar ini. Bagaimana cara merawatnya? Tentu cara merawat badan adalah mandi, kemudian olahraga, istirahat yang cukup, kemudian makan. Ini adalah cara merawat agar tubuh kita ini bisa sehat, bisa segar, bisa berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua adalah Sukma Sarira, kesadaran atau pikiran. Bagaimana caranya merawat pikiran atau kesadaran ini adalah dengan cara kita selalu menimba, selalu mencari ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuan inilah pikiran kita bisa berpikir. Kita bisa mengetahui, kita bisa membedakan mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang tidak baik. Sehingga ilmu pengetahuan ini yang digunakan untuk merawat Sukma Sarira, kesadaran ini. Kemudian yang ketiga adalah Antakarana Sarira. Antakarana Sarira ini adalah sang jiwa atau Atman ini. Bagaimana kita cara merawat sang jiwa ini? Tentu dengan cara selalu ingat, selalu mengucapkan nama suci Tuhan. Supaya jiwa ini selalu terhubung dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan energi di jiwa kita ini. Nah, caranya adalah banyak sekali. Sembahyang, kita di dalam ajaran agama Hindu mengenal Trisanju sembahyang 3 kali sehari. Kemudian meditasi, kemudian japa mala, menyebutkan nama suci Tuhan sebanyak-banyaknya. Semakin banyak, semakin sering, semakin kuat jiwa kita. Nah, sehingga dengan demikian ketiga unsur yang ada di dalam tubuh ini bisa seimbang, bisa kuat, bisa selalu berguna untuk melakukan perbuatan baik. Jika salah satu saja yang dominan, maka ini tidak seimbang dan tidak akan menghasilkan dampak yang baik kepada diri kita. Sebagai contoh, tubuh kita kuat ini, sehat. Tapi pikiran kita, kemudian jiwa kita kurang sehat. Sama juga kita tidak akan bisa mengupayakan diri kita selalu berbuat baik. Nah, sehingga yang paling penting adalah bagaimana bisa menyeimbangkan 3 unsur yang ada di dalam tubuh kita ini. Dengan demikian, apapun yang menjadi tujuan kita, pasti kita bisa mencapainya. Kenapa demikian? Karena di dalam tubuh kita ini ada Tuhan, Atma. Tuhan ini adalah memiliki kemampuan yang tidak terbatas, bisa mencapai apapun yang diinginkan. Sama dengan Atma kita juga demikian. Jadi kita harus meyakini itu, supaya kita bisa mencapai tujuan kehidupan ini. Caranya bagaimana? Dengan cara berbuat baik. Dharma, artha, kama, moksa. Dengan cara berbuat baik.
Kemudian supaya berbuat baik bagaimana? Rawatlah 3 unsur tubuh atau 3 unsur yang ada di dalam diri kita. Dengan demikian kita pasti bisa mencapai apapun yang menjadi cita-cita kita dan bisa mencapai tujuan ajaran agama Hindu. Moksartam jagadita yaca iti dharma. Umat sedharma yang berbahagia, cara yang kedua akan kita lanjutkan ke video berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Loka samasta sukino bhavantu. Om Santi 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 Om.